jajaran dari berbagai barisan berusaha keras untuk mengendalikan kobaran api yang mengancam menyebar ke rumah-rumah yang lain. Status api dilaporkan relawan BPK mulai mengalami penurunan sekitar pukul 21.20 WITA, namun para relawan masih berada di lokasi untuk melakukan tahap pembasahan. Informasi ini kami himpun dari borneonews.co.id untuk Pakuba Fakta. Hit radio. 90.9 FM. Kita beralih ke Sampit Mitra Pakuba. Setelah sekian tahun lamanya jembatan Sungai Lenggana di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 21 di Kabupaten Kotornya Timur ditutup total. Jembatan Sungai Lenggana menjadi akses utama yang menghubungkan Jalan Trans Kalimantan ke arah Sampit Pangkalanbun yang harus ditutup karena struktur bangunan jembatannya mengalami kerusakan. Demi kelancaran arus lalu lintas kendaraan, BPJN sedang membangun jembatan baru di sisi jembatan lama. Uji coba rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan pada Kamis lalu. Anggota Satlantas Polres Kotornya Timur dan Dishub Kotornya Timur juga turut mengawal arus lalu lintas di sekitar jembatan. Jembatan baru ini berukuran 35 meter x 9 meter, lebih panjang 5 meter dari jembatan lama. Struktur bangunannya menggunakan ginder baja komposit yang menggabungkan material beton dan baja untuk penahan beban. Sejak jembatan Sungai Lenggana ditutup pada Senin, pihaknya menerapkan sistem buka tutup yang diperkirakan berlangsung hingga awal Desember 2025. Informasi ini kami himpun dari radarsampit.com untuk Pakuba Fakta. Hit radio. 90.9 FM. Kita beralih ke Pulang Pisau Mitra Pakuba. Wakil Bupati Pulang Pisau Haji Ahmad Jayadikarta menyerukan penguatan peran camat sebagai aktor perubahan dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat kerja camat atau Rakercam sekaligus pengukuhan Forum Camat seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar pada Senin 29 Juli. Kehadiran Jayadikarta tidak sekedar seremonial tetapi juga menunjukkan dukungan penuh terhadap optimalisasi peran camat sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Menurutnya, tantangan di lapangan semakin kompleks dan memerlukan figur camat yang adaptif, komunikatif, dan mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Rakercam kali ini mengusung sejumlah agenda penting, mulai dari penguatan program Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana, kemudian kolaborasi lintas sektor dalam program Huma Betang, hingga peran strategis dalam pengawalan Koperasi Merah Putih yang digagas sebagai upaya ketahanan pangan berbasis desa. Jayadi menilai keberhasilan program-program strategis daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di tingkat kecamatan. Karena itu, mendorong camat untuk tidak ragu mengambil inisiatif dan berinovasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lokal secara cepat dan tepat. Informasi ini kami himpun dari beritasampit.com untuk Pakuba Fakta. Hit radio. 90.9 FM. Mitra Pakuba, Rusia diguncang gempa 8,7 magnitudo. Jepang keluarkan peringatan tsunami 3 meter. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Pakuba Fakta. Anda kembali mendengarkan Pakuba Fakta bersama saya, Iboy Raska. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 terjadi di lepas pantai timur Rusia. Gempa ini memicu tsunami 3 meter di Jepang. Dilansir dari kantor berita AFP pada Rabu, Badan Meteorologi Jepang atau GMA memperbarui peringatan tsunami setelah gempa berkekuatan magnitudo 8,7 terjadi di lapas pantai semenanjung Kamchatka, Rusia. Jepang mengatakan gelombang tsunami setinggi 3 meter atau 9,8 kaki diperkirakan terjadi. GMA mengatakan gelombang tersebut diperkirakan melanda antara pukul 10 pagi dan 11.30 pagi waktu setempat di sepanjang pantai Pasifik Jepang. Informasi ini kami himpun dari detik.com untuk Pakuba Fakta. Maximum Music.
Hit radio. Hit radio. 90.9 FM. Kita beralih ke informasi lain. Berapa arus kendaraan dan logistik di lintas penyeberang Ketapang Cili Manuk kembali berjalan normal setelah sempat terganggu akibat perbaikan jalan nasional di jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember. Kementerian Perhubungan memastikan kondisi lalu lintas di Pelabuhan Ketapang telah kembali lancar pada Selasa. Setelah beberapa hari terakhir terjadi antrian kendaraan logistik yang dialihkan ke jalur alternatif menuju pelabuhan. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud dalam siaran pers yang dikutip pada Rabu kemarin, hari itu lalu lintas di area pelabuhan termasuk aktivitas bongkar muat kendaraan terpantau lancar dan terkendali meskipun muatan didominasi oleh kendaraan logistik. Berdasarkan pantauan lapangan Kementerian Perhubungan sejak pukul 4.41 waktu Indonesia Barat di Ketapang dan 7.30 WITA di Gilimanuk, sebanyak 26 kapal aktif operasi di Pelabuhan Ketapang dan 27 kapal di Pelabuhan Gilimanuk. Dari 26 kapal di Pelabuhan Ketapang, 14 kapal melayani di dermaga MB dengan pola 8 trip, 10 kapal di dermaga LCM, serta 2 kapal di perbantuan di dermaga Bulusan. Sementara di Gilimanuk, 19 kapal beroperasi di dermaga MB dan 8 kapal di dermaga LCM. Informasi ini kami himpun dari kompas.com untuk Pakubah Fakta. Hit radio. 90.9 FM. Kita ke mancanegara. Mitra Pakubah, Inggris mengumumkan pada hari Selasa 29 Juli 2025 bahwa mereka akan mengakui Palestina pada bulan September kecuali Israel mengambil langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza. Langkah itu akan menjadi pukulan keras bagi rezim penjajah Israel. Pernyataannya disampaikan dalam konferensi pers setelah rapat kabinet darurat untuk membahas situasi di jalur Gaza ketika lebih dari 250 anggota parlemen menandatangani surat yang menuntut pemerintah mengakui kenegaraan Palestina. Starmer mencatat ia selalu mengatakan Inggris akan mengakui Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat. Ia mengutip solusi dua negara yang terancam sebagai alasan mengapa ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengakui Palestina kecuali Israel memenuhi persyaratan termasuk mengizinkan PBB untuk memulai kembali pasokan bantuan, menegaskan tidak akan ada aneksasi di tepi barat dan komitmen Tel Aviv pada proses perdamaian jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara. Starmer menekankan Hamas harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata dan menerima mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza. Informasi ini kami himpun dari national.sindonews.com untuk Pakubah Fakta. Hit radio. Hit radio. 90.9 FM. Mitra Pakubah, MA tolak kasasi Budi Said, vonis tetap 16 tahun penjara. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Pakubah Fakta. Anda kembali mendengarkan Pakubah Fakta bersama saya, Imboy Raska. Kita ke Jakarta. Mitra Pakubah, Mahkamah Agung atau MA memutuskan menolak permohonan kasasi pengusaha Crazy Rich Surabaya Budi Said dalam kasus korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam, sehingga yang bersangkutan tetap divonis 16 tahun penjara. Kasasi tersebut diputus oleh Hakim Agung Jupriyadi selaku Ketua Majelis bersama dua anggotanya, Sininta Yuliansi Sibarani dan Sigit Riono. Dengan demikian, vonis terhadap Budi Said tetap sebagaimana yang diputus oleh majelis hakim pada tingkat banding. Sebelumnya pada Jumat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Budi Said dalam rasuah jual beli logam mulia emas menjadi 16 tahun penjara. Majelis hakim banding
menetapkan besaran denda yang dikenakan kepada Budi Said tetap sebesar 1 miliar dengan ketentuan diganti dengan subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim banding menambahkan hukum Budi Said berupa pembayaran 1.136 kg emas antam atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Informasi ini kami himpun dari borneonews.co.id untuk Pakuba Fakta. Maximum music. Hit radio. 90.9 FM. Kita beralih ke Lamandau, Mitra Pakuba. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lamandau, Lingga Febriani, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan Damang dan Mantir adat Dayak yang tersebar di 8 kecamatan dan 85 desa di wilayah tersebut. Dorongan ini disampaikan Lingga dalam forum Majelis Dayak Tomun atau MDT yang digelar di Gedung Lintang Torang pada Selasa kemarin. Ia menilai peran kelembagaan adat seperti Damang dan Mantir sangat krusial dalam menjaga harmoni sosial serta pelestarian nilai-nilai budaya Dayak di tengah masyarakat. Lingga mengatakan para Damang dan Mantir adalah garda terdepan dalam penyelesaian persoalan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Mereka menjaga hukum adat, mengayomi warga, dan memastikan nilai budaya tetap hidup. Namun honor yang mereka terima sangat minim dan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban. Menurut Lingga, jumlah tersebut tidak memadai untuk menunjang pengabdian mereka dalam menjaga kearifan lokal dan menyelesaikan berbagai konflik berbasis Dayak. Informasi ini kami himpun dari beritasampit.com untuk Pakuba Fakta. Hit radio. 90.9 Kita ke mancanegara, Mitra Pakuba. Orang-orang berkumpul di pelabuhan Agios Nikolaos di Krita untuk memprotes kedatangan kapal pesiar Israel yang membawa sekitar 1.500 penumpang dari Israel. Ini adalah protes terbaru yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di satu pulau di Yunani. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk yang menyerukan akhiri genosida. Media Yunani melaporkan polisi menggunakan gas air mata terhadap para demonstran dan melakukan sejumlah penahanan ketika ketegangan meningkat. Protes pro-Palestina serupa telah terjadi dalam beberapa hari terakhir di pulau-pulau lain, termasuk Cyros dan Rhodes. Sementara itu, pemerintah Israel menyangkal adanya kelaparan di Gaza, tetapi di bawah tekanan internasional, mereka mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengizinkan bantuan masuk ke jalur Gaza. Pembatasan Israel yang terkenal acak, penundaan birokrasi, pembatasan visa, dan penargetan konvoi bantuan telah menyebabkan bertonton bantuan makanan rusak di perbatasan. Informasi ini kami himpun dari international.sindonews.com untuk Pakuba Fakta. Hit radio. 90.9 FM. Kita beralih ke Jakarta, Mitra Pakuba. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Rosan P. Roslani mengatakan 49 pesawat yang dipesan dari Boeing baru akan tiba di Indonesia pada 2031 hingga 2032 mendatang. Sehingga Rosan meminta manajemen Garuda Indonesia memastikan dan memaksimalkan armada pesawat yang masih dimiliki saat ini. Rosan mengatakan saat ini banyak pesawat Garuda Indonesia dan Citylink yang diistirahatkan. Pihaknya meminta agar pesawat-pesawat itu diperbaiki supaya bisa kembali terbang. Rosan juga mengungkapkan bahwa rata-rata jam penerbangan pesawat Garuda saat ini baru mencapai 5 jam per hari, padahal idealnya jam terbang mencapai 12 jam satu hari. Rosan pun menekankan 3 langkah itu menjadi upaya antisipasi pemerintah memaksimalkan armada pesawat selagi menanti pengiriman pesawat dari Boeing. Sebab ada jeda waktu sekitar 6 hingga 7 tahun dari saat ini sebelum semua pesawat pesanan dikirim ke Indonesia. Informasi ini kami himpun dari kompas.com untuk Pakuba Fakta. Maximum music.
Hit radio. Hit radio. 90.9 FM. Kita beralih ke informasi lain. Mitra Bakuba, gempa berkekuatan 8,7 magnitudo mengguncang kawasan Semenanjung, Kamchatka, Rusia Timur. Gempa ini memicu peringatan tsunami di sejumlah kawasan termasuk Indonesia. Daerah-daerah yang berpotensi tsunami itu adalah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Gorontalo. Peringatan tsunami juga dibunyikan di Jepang hingga Hawaii, Amerika Serikat. Sementara itu pemerintah Kamchatka telah mengevakuasi warganya di sepanjang pesisir. Perintah evakuasi juga telah diberikan kepada para warga di kota kecil Severodvinsk sebelah selatan Semenanjung Kamchatka. Informasi ini kami himpun dari kumparan.com untuk Pakuba Fakta. Hit radio. Hit radio. 90.9 FM. Mitra Bakuba, Mensos lapor Prabowo soal sekolah rakyat dan bansos tak tepat sasaran. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Pakuba Fakta.